Pemirsa, terima kasih Anda masih di Lunch Talk Siang Berita 1. Kita masih membahas mengenai film Bangkit dan juga inovasi dari CGI yang digunakan. Pak Yan, kita tahu bahwa CGI ini teknologi yang sudah lama ya kalau kita bandingkan dengan film-film Hollywood misalnya begitu ya, atau mungkin film yang diproduksi oleh India. Kita sudah termasuk telat nggak sih Pak untuk penggunaan teknologi CGI untuk film-film yang diproduksi oleh Indonesia? Memang betul, agak terlambat, ya, tetapi tidak menjadi soal ya. Lebih baik terlambat daripada belum sama sekali. Ya, dan memang kita ke depannya, saya rasa dalam tahun depan akan banyak sekali film yang dibuat dengan CGI, antaranya film superhero. Ada beberapa film superhero yang sudah dalam rancangan pembuatan. Antara lain yang bisa saya sebutkan di sini adalah Gundala Putra Pete. Itu diangkat dari komiknya Hasmi, akan dibuat mulai tahun depan. Lalu satu lagi Superman Jawa. Itu sebuah komedi, ya enggak. Tapi itu semua film akan membutuhkan CGI. Oke. Nah, ini teknologi CGI sendiri karena memang biayanya yang cukup mahal sehingga sangat mahal. Kita agak terlambat mahal ini ya menggunakan. Karena standar film Indonesia pada masa kini biayanya berkisar di ada 3M. Tetapi kalau untuk CGI itu tidak bisa kurang dari 10 belasan pasti M. Pasti di atas 10 miliar biayanya ya. Ya biaya jadi kendala nih Mas Ray. Ya, setuju ya, sepakat kayaknya. Oke, Mas Ray, tapi kalau dilihat tadi dikatakan oleh Pak Yan ada beberapa film nantinya tahun depan yang akan menggunakan CGI seperti itu. Anda sendiri sebagai seorang sineas film seperti itu, kalau misalnya harus dihadapkan pada film yang memang akan jaminan mutu menjadi box office di Indonesia dengan film yang memang memuaskan keinginan ataupun idealisme sendiri, itu seperti apa sih memilihnya? Mungkin kalau seperti yang bilang tadi sih, bahwa kalau saya melihat sebuah film itu artinya itu bisa menjadi sebuah investment yang jangka pendek dan jangka panjang gitu ya. Dan Bangkit ini jangka panjang seperti itu. Dan ini dua-duanya sebenarnya. Dua-duanya gitu. Artinya kalau saya jangka pendek tentunya seperti film pada biasanya kan kita mengatakan ada return investment yang cukup lah gitu kan untuk yang jangka pendek ini. Tapi untuk jangka panjang sendiri adalah ini menjadi pondasi buat yang si film-film dan industri berikutnya. Jadi bahwa dengan technical knowledge dan know-how dan pengalaman yang kita dapat dari membuat film ini, diharapkan kita kedepannya bisa membuat film-film yang lebih berkualitas lagi, yang pada akhirnya juga secara ekonomikal akan menguntungkan juga gitu. Nah artinya misalnya kayak sekarang, artinya saya tidak melihatnya hanya membuat sekadar film-film banjir lagi atau disaster lagi, tidak. Tapi bayangkan kalau misalnya kita bisa merekonstruksi Jakarta di tahun 1800 misalnya, secara digital untuk membuat film-film drama period yang lebih bagus lagi, yang lebih detail lagi gitu kan, baik secara value productionnya, production desainnya gitu kan, dari pengerjaannya juga gitu. Atau misalnya memvisualkan apa yang tadinya belum bisa divisualkan di sini gitu kan, dari mulai banyak kearifan lokal misalnya seperti cerita wayang gitu kan, cerita apa yang mungkin selama ini punya kendala dalam gimana membuat sesuatu yang kolosal gitu ya, seperti di luar. Nah sekarang sudah mulai bisa gitu di sini kan. Jadi ini adalah langkah pioneeringnya jadi sebenarnya di sini gitu. Next projectnya sendiri setelah film Bangkit ini ada nggak sih Mas Ray? Mungkin kalau Rema dan Kaninga mungkin yang lebih berpotensi untuk menjawab itu mungkin dari Mbak Wila sama Mas Reza ya gitu kan. Iya betul. Kalau saya sendiri sebenarnya ada satu pekerjaan di luar negeri juga yang mungkin saya belum bisa mengatakan dulu di sini karena ada non-disclosure agreement. Tapi artinya ini sineas film Indonesia sudah memang sangat diakui ya untuk bekerja sama dengan production dari luar negeri, seperti itu dong ya Mas Raya? Oh iya, artinya untuk secara talent, artinya secara individu atau satu kelompok atau company, sebenarnya kita banyak kok yang sudah melanglang buana keluar sana gitu ya. Individu juga kita banyak yang bekerja di production asing gitu, walaupun mereka di sana kerjanya sebagai spesialis gitu. Dan juga di sana mungkin kita lebih mendapat tempat untuk menyalurkan capability kita gitu, mungkin bandingan Indonesia saat ini kan gitu. Itu yang menyebabkan kenapa banyak yang, maksud saya juga lebih banyak mencoba untuk bergerak di luar dulu gitu sebelum di sini gitu. Pak Yan mungkin tanggapannya mengenai bahwa kemampuan sineas film tanah air ini memang sebetulnya sudah mumpuni, bahkan diakui oleh dari luar negeri pun sudah diakui seperti itu. Betul. Banyak sekali dari sineas-sineas kita yang akhirnya saya sebutkan dibajak oleh luar negeri. Mas Rian ini salah satunya. Dia akan dibajak oleh pihak Jepang. Ada juga misalnya ya, maaf saya mungkin spoiler sedikit. Ada juga animator Indonesia dibajak Hollywood, Disney.
Disney itu adalah pabrik pembuat film animasi dan banyak sekali animator kita yang dibajak untuk membuat film animasi di sana. Ya. Dibajak karena pembayarannya dibayar lebih mahal jelas, ya. jelas pembayaran. Salah seorang sahabat saya, Teguh Santoso, adalah pelukis komik dari Surabaya. Dia dibajak untuk membuat Marvel, komik Marvel. Nah, sekarang beliau sudah almarhum ya, tetapi dia menikmatin sekali bagaimana honor dari Marvel yang mungkin sekali membuat itu cukup untuk hidup setahun. Berbeda dengan di Indonesia. Nah itu dia ya. Artinya seharusnya kualitas film di Indonesia tuh sudah sama levelnya seharusnya dengan film-film barat. SDM-nya kita memadai. Ya, dari segi SDM memadai ya. Contohnya Joko Anwar juga sudah dipakai oleh HBO untuk membuat serial mini seri. Ya, begitu juga ada beberapa sutradara kita yang sudah dihubungin. Sementara untuk pemain kita baru aja melihat Jutta Slim bermain dalam film Star Trek Beyond. Dan pemainnya bukan ecek-ecek atau 1-2 scene. Dia pemain utama antagonis dalam film itu. Artinya memang dari segi SDM sudah sangat mumpuni ya. Cukup. Ya, Nextnya artinya apa Pak Yan ketika kemudian dari sumber daya manusianya sudah oke, tapi kan kita lihat bagaimana industri perfilman Indonesia memang sedang bangkit seperti itu. Betul. Tapi menuju ke arah misalnya levelnya samalah dengan Hollywood ataupun mungkin dengan Tiongkok, ini masih agak sedikit lebih jauh gitu, seperti itu. Yang saya nantikan adalah kerjasama, joint production antara Hollywood dan Indonesia atau China dengan Indonesia itu sangat terbuka kemungkinan itu. Dan saya sudah lihat ada beberapa film yang dibuat dengan kerjasama dengan memadukan 2 bintang. Misalnya Iko Uwais akan beradu dengan Mark Wahlberg. Ada. Luna Maya akan beradu dengan siapa? Ada beberapa yang bintangnya itu satu dari Hollywood, satu dari Indonesia. Ya, dan filmnya pun joint production. Judulnya Devil Whisper. Itu ada. Lalu ada Hotshot. Headshot. Headshot itu kan main dalam bulan Desember, itu pemainnya Iko Uwais dan Julie Estelle. Ya betul. Itu juga sebuah film action yang memadukan banyak unsur dari bukan cuma satu negara. Yang sudah main pun ada. Killers. Killers itu Oka Antara dengan Jepang. Oke, baik. Pak Yan dan juga Mas Ray, kita masih punya satu segmen lagi. Kita akan menggali lebih dalam mengenai inovasi film Indonesia, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.